Mereka yang menemukan keindahan di seluruh alam akan menemukan diri mereka dengan rahasia kehidupan itu sendiri. Itulah topik kita pada kesempatan pada hari ini, dan tema kita hari ini adalah wisata Raja Ampat hari ini dan masa depan. Bersama saya Dewi Arianti, dan ini sudah di studio bersama narasumber yang mewakili para pemangku kepentingan pariwisata di Raja Ampat. Bersama saya Bapak Sapri Tuharia, Kepala PRUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, Ibu Megi Kasmedi dari Tourism and Capacity Building Manager Yayasan Konservasi Indonesia, dan juga ada Bapak Max Amer dari Papua Diving Resort. Dan juga ada Bapak Z Sauliai, Ketua Kelompok atau Pengelola Geosite Tainemo. Terima kasih sudah hadir, Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya akan memanggil dengan nama depan, dan mungkin untuk Kak Kaset saya bisa panggil dengan Kak Kaset untuk diakrab gitu ya. Oke, baik. Kita akan langsung saja memulai talkshow pada hari ini dengan bagaimana kondisi pariwisata saat ini, Pak? Kondisi di Pulauan Raja Ampat, dari saya baru di sini sekitar 30 tahun, so saya bisa bicara dari 30 tahun kemarin sampai sekarang, tambah lebih bagus dan dulu. Dulu belum orang terlalu jaga alam, sekarang semua masyarakat sudah paham, sudah mengerti, sudah fokus, dan juga dia punya harga sendiri. Dia suka nama Raja Ampat terkenal di dunia. So ini otomatis kasih harga diri dengan manusia, dengan senang hati mereka suka jaga. Dia mengerti dia punya aset di luar biasa. So dari dulu tambah bagus, tapi sekarang kita perlu jaga. Kenapa? Dulu ada faktor manusia kurang, sekarang faktor manusia cukup banyak. Kita perlu jaga. Ya, begitu. Oke. Lalu apakah ada dampak positif dan yang terjadi sekarang ini di untuk industri pariwisata dari kacamata Pak? Ya, jelas ada faktor positif untuk bisnis, bagus. Seluruh dunia tahu nama Raja Ampat, orang menyelam tahu nama Raja Ampat, posisi nomor 1 di dunia. Tidak ada tempat lebih indah dan lengkap dengan biotop seperti begitu. So gampang untuk jual. Kita tidak usah bicara nomor 2, 3, tidak, nomor 1. Ini beda untuk jual ke luar negeri. Paling gampang untuk kasih tahu jenis ikan rekor dunia, karang rekor dunia, semua rekor dunia. Seperti begitu. Dari kacamata industri. Ya. Kalau dari Kaset seperti apa? Dari kacamata masyarakat, saya tanya mau sendiri. Iya, sebenarnya saya pikir sudah disampaikan Pak Max tadi, bahwa Pak Max tahu betul dari kami mulai Raja Ampat itu seperti apa, bahkan kami sebagai masyarakat lokal tanpa kami sadari dari dulu, kami adalah pelaku-pelaku yang sebenarnya menjadi perusak alam kami sendiri tanpa kami sadari. Tetapi oleh karena dampak pariwisata sebenarnya membuat kami sadar ada aset yang mestinya kami pelihara demi perkembangan masyarakat kami. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh ya, terkait juga tadi yang disampaikan Pak Max bahwa Raja Ampat memang sudah dikenal oleh seluruh dunia. Bahkan hari ini siapa yang tidak tahu Raja Ampat? Bahkan kami objek wisata Geosite Tainemo ada di kita punya Republik ini mata uang kita, uang 100.000, dan bagi kami itu adalah sesuatu yang dianugerahi oleh Tuhan. Kami dihargai oleh negeri ini untuk ditaruh di posisi itu, dan itu sangat luar biasa. Bapak Sakti, apakah ada tanggapan untuk mengenai dampak positif yang sedang terjadi atau kondisi yang praktik di Raja Ampat saat ini? Ya, kalau kita berbicara bagaimana animo orang untuk datang ke Raja Ampat per hari ini luar biasa. Tadi Pak Max sudah sampaikan, dulu itu bahkan mungkin
oleh beliau sendiri di bawah 100 orang atau di bawah 500 orang per tahun selama setahun. Bayangkan misalkan saat ini data di kami yang kami sempat jaring, yang terjaring di kami, itu per tahun lalu 25 ribuan orang. 97% diantaranya itu asing. Jadi kita bisa lihat bahwa ini tadi disampaikan oleh beliau berdua bahwa Raja Ampat itu memang sudah mendunia. Nah, itu yang sebagai salah satu keuntungan kita, ya, di mana Raja Ampat itu bisa disebut sebagai satu hotspot. Bisa dicek dia hotspot atau tidak, bisa dicek di bandara berapa banyak pesawat yang datang, kemana aja orangnya itu, bisa dicek di situ. Nah, sampai pada misalkan lalu lintas orang dari dan ke Raja Ampat atau ke Raja Ampat atau sebaliknya, ini bisa dicek seperti itu. Artinya saya mau katakan bahwa animo terhadap Raja Ampat juga luar biasa. Itu dari sisi kalau kita bertanya bagaimana Raja Ampat, apakah orang tenang datang atau seperti apa, saya katakan sangat positif. Itu di satu sisi ya. Sebagai pengelola kawasan, berangkat dari hal yang disampaikan kawan kita tadi, menyatakan bahwa kesadaran itu pada akhirnya timbul setelah apa yang Pak Max lakukan. Mereka melihat Pak Max seperti apa upayanya, sehingga Raja Ampat yang tadinya tidak dikenal menjadi dikenal di seluruh dunia. Orang datang, 400 orang datang ini pulang ke negara masing-masing, cerita lagi kan. Jadi efek apa namanya, itu luar biasa. Jadi orang dengar, ada satu tempat di luar Bali, Raja Ampat luar biasa itu, keindahan alam. Nah, berangkat dari situ, masyarakat sepakat bahwa Raja Ampat ini harus kita, terutama lautnya ya, kalau kita bicara laut, kita harus secara bijak mengelola lautnya. Itu kita berangkat dari deklarasi Pomolol yang tahun 2003 akhir itu. Dan itu juga baru deklar Kabupaten Raja Ampat ya. Pak Supri, nanti kita akan ke sana. Nanti itu ada pertanyaan kedua. Saya mau tahu dulu untuk kondisi atau prakteknya seperti apa. Tadi kan kita sudah bicarakan dengan dampak positifnya begitu ya. Tapi bagaimana industri pariwisata atau dari masyarakat bahkan dari yang pengelola, tentunya kan Pak Mas Amer kan sebagai industri pariwisata tidak hanya di bagian bisnis saja gitu ya, tapi juga sangat concern untuk konservasinya. Apa dampak negatif yang harus kita lihat saat ini? Karena ada jalan satu orang atau jalan ratusan orang, jalan tidak mungkin siap. So infrastruktur, saya tidak rasa infrastruktur masalah, tapi regulasi. Kita perlu jaga tamu menyelam, mereka cukup profesional atau dia baru start, dia mungkin tabrak karang dengan fin kanal patah, ini masalah. Orang perlu jaga lebih, kita perlu lebih serius dengan ya. Seperti kita bisa lihat bunga ini ratusan orang atau ribu bisa lihat, tapi satu bisa patah, rusak. Ini masalah, bukan masalah orang lihat, tetapi orang perlu jaga. Tidak boleh patah, tidak boleh pegang, seperti begitu. So, dengan lebih tamu, kita perlu lebih profesional jaga. Dulu tidak terlalu masalah 500 orang per tahun, tapi sekarang berapa puluh ribu orang per tahun. Dan
setiap tahun ada tambah berapa puluh persen. Dan sekarang mungkin 100.000 orang per tahun atau 200. Ini masalah, kita perlu jaga. Ini positif dan negatif. Kita perlu lebih profesional. Kita semua perlu kerja lebih profesional untuk siap untuk tidak ada masalah besar. Itu kan dari segi wisatawan yang datang ya. Apakah dari lokal sendiri atau ekosistem yang terjadi di Raja Ampat seperti apa? Ya, contoh CI atau konservasi Indonesia, kita punya partner paling penting. Yang orang industri bicara sendiri, orang bilang, orang bisnis bicara, kita perlu orang neutral seperti NGO untuk bantu. Seperti ada capacity, mereka bikin survei untuk tahu carrying capacity. Sekarang di Raja Ampat ada tempat belum carrying capacity, tidak masalah bisa tambah orang. Tetapi ada juga beberapa tempat sudah beda jauh lebih banyak orang dalam alam mampu. So kita tidak stop, kita tidak robah, sebentar hancur. Ada tempat. So kita perlu, masalah saya pikir mungkin masalah persepsi dari dulu, ada orang rasa baik konsentrasi pariwisata. Saya rasa paling kurang baik. Lebih baik spreading. Kasih banyak tempat kecil-kecil, bukan satu tempat dengan tambah orang. Juga masyarakat Raja Ampat saya rasa tidak siap dan mungkin juga tidak suka. Saya tidak tahu. Baik ada sekali berapa orang ke Bapak punya kampung, tetapi tiap hari ada 1.000 orang. Bapak juga, cukup saja. Gimana Kak Seth? Bisa menanggapi apakah dari Pak Max tanggapannya seperti itu mungkin dari masyarakat? Iya, sebenarnya kami masyarakat ada hal yang terjadi dalam waktu yang bersamaan, yaitu di satu sisi kami harus menerima tamu sebanyak mungkin, tapi di saat yang bersamaan ada hal yang mesti kami jaga. Karena kami melihatnya dari sisi ekonomi, maka kami tidak seringkali kami tidak membayangkan bahwa justru kami mengejar ekonomi, tapi kami melupakan ada faktor lain yang sebenarnya harus benar. Bukan, maksudnya begini, terkait dengan dampak negatif daripada para pengunjung. Misalnya kami beberapa hal yang terjadi khususnya di BNMO, saya biasanya menceritakan kepada beberapa teman-teman bahwa ada realita yang berubah dari kita punya kawasan yang ada di BNMO. Mungkin dulu orang bisa menemukan bahwa manta itu bisa ada di dalam teluk, kemudian lumba-lumba juga bisa ada di dalam teluk. Tapi saat ini ada sesuatu yang hilang dari kami. Nah, inilah yang membuat kami masyarakat lokal juga merasa sadar bahwa kita tidak harus mengejar secara ekonomi saja, tetapi kita juga mesti melestarikan hal yang menjadi ekonomi bagi kita. Nah, ini memang butuh edukasi. Kami berterima kasih kepada teman-teman NGO seperti KI, kemudian juga Pak Max, Bapak Safri. Ini orang-orang yang cukup berperan penting dalam kami punya perkembangan usaha. Terasa sekali apa yang telah dilakukan oleh teman-teman yang sudah membantu di Raja Ampat begitu ya, dari Konservasi Indonesia, lalu dari Pak Safri, institusinya, dan juga dari industri pariwisata begitu ya. Kalau dari Pak Safri seperti apa melihat untuk dampak negatif yang terjadi? Saya tentu saja sesuai dengan tupoksi tugas yang saya emban sebagai mandatori untuk pengelolaan kawasan konservasi. Kita tahu bahwa tugas kami itu ada 3 hal yang tidak bisa dipisah. Bagaimana upaya perlindungan, bagaimana upaya pelestarian, sekaligus upaya pemanfaatan. Nah, 3 kondisi inilah ya yang tadi dipaparkan oleh beliau pada praktek seperti apa. Dan saya appreciate bahwa pada akhirnya masyarakat juga mindsetnya berubah. Tidak hanya memanfaatkan tapi juga menjaga. Nah, sejalan dengan upaya-upaya kami. Nah, dari sisi kawasan konservasi, dari segmen pemanfaatnya, tentu saja seperti disampaikan Pak Max tadi,
regulasi. Kita punya alat kendali. Dan yang saat ini kita jalankan adalah bagaimana salah satu upaya pengendalian tadi adalah dengan membuat atau mendesain SOP pemanfaatan satu titik pemanfaatan atau satu habitat penting. Maka bagaimana di situ terjadi upaya pemantauan dan pengendalian. Tentu juga sekaligus upaya pengawasan. Nah, terjadi misalkan di Mantasenya dan di lain-lain tempat yang memang atas inisiatif masyarakat, kemudian atas inisiatif pihak industri wisata, kawan-kawan yang bergerak di Lembeh. Nah, ini semua menjadi menjadi pendorong bagi kita agar semua orang punya perhatian bahwa Raja Ampat harus kita jaga. Nah, kalau kita berbicara per hari ini, maka saya boleh katakan kalau kita terlena dengan Raja Ampat yang mendunia, kemudian bagaimana animo orang ya mau datang ke Raja Ampat, pada saat yang sama seperti disampaikan oleh Seth tadi bahwa ada kekhawatiran lain. Nah, kami dari kawasan konservasi memang kita sampai pada satu titik di mana kalau titik pada hari ini kita tidak serius untuk melihat baik-baik, maka kufra kita bukan begini, tapi dia akan menurun. Jadi potensi Raja Ampat akan tinggal nama itu bisa saja terjadi kalau tidak terkontrol, tidak terkendali. Ya, beberapa faktor. Oleh karena itu kami mendesain satu sistem bagaimana upaya pemantauan, bagaimana upaya pengendalian. Kami memang fokus ke kapal wisata. Di mana tadi kasus terjadinya tabrak karang memang tidak melulu oleh kapal wisata, banyak juga kapal-kapal yang lain yang tabrak karang. Nah, ini kan kasus sangat merugikan kita semua. Nah, yang saya mau katakan di sini bahwa dengan sistem itu kita dorong upaya ini per lokal, maka kita bisa menghindari terjadinya penumpukan banyaknya kapal pada satu titik di saat yang sama. Kita bisa mengurai itu. Nah, yang kedua memang masih dalam tahap konsep. Bagaimana yang spot tadi, yang hal kecil tadi kita tarik lebih jauh. Bagaimana sistem pantau kendali terhadap orang yang masuk kerajaan. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak serius di situ, maka saya pikir ini dari yang beliau sampaikan sudah sangat serius, dan ini ya yang mereka kerjakan, dan memang harus ada tindak lanjut dari ini semua, bahwa kita harus duduk bersama dan bersatu untuk melihat ini secara arif bijaksana seperti tadi, mengedepankan ekonomi juga tapi tidak merusak alam. Baik, oke, baik Pak Safri, saya akan memberikan kesempatan untuk sesi pertama ini ke Ibu Medi. Mungkin beliau akan menyampaikan beberapa kajian yang sudah disiapkan oleh Konservasi Indonesia melihat dampak negatif dan positif yang terjadi di Raja Ampat saat ini. Bagaimana? Kami di Konservasi Indonesia ini bekerja berbasis pada ilmu pengetahuan dan menjadi mitra atau pendukung dari pemerintah daerah tentunya dan mitra lainnya. Sehingga kami selalu bekerja dengan menyajikan data. Nah, kebetulan dalam memotret pariwisata Raja Ampat, kami juga mendukung pemerintah Raja Ampat untuk melakukan kajian spatial planning, ya. Dan di situ memang terpotret bagaimana kondisi penyelenggaraan pariwisata saat ini. Beberapa mungkin saya bisa angkat saat ini, yaitu dari potret melalui kajian ini, memang tadi dilihat bahwa dampak positif ini itu sudah sangat terasa, ya. Pertama, saya bisa menyampaikan bahwa pariwisata itu ternyata bisa menjadi alat untuk menjaga alam, ya.
sekarang masyarakat mulai melihat bahwa dengan menjaga sumber daya alam, mereka bisa panen melalui pariwisata. Dan mereka bisa melihat bagaimana upaya mereka menjaga alam itu ternyata dapat manfaat dengan pariwisata. Saya yakin waktu zaman dulu sekali, di zaman bagaimana teman-teman menjaga alam waktu itu, mungkin ada yang belum terpikir bahwa mereka akan panen pariwisata, ya. Tapi ternyata upaya yang mereka menjaga alam itu mereka memanen pariwisata saat ini. Cuman yang paling penting cara memanennya, itu yang penting, yaitu dengan pariwisata berkelanjutan. Nah, dari potret ini kita melihat bahwa beberapa dampak positif terjadi, tetapi mulai ada kekhawatiran. Karena seperti tadi sudah disebutkan, ada penumpukan di spot-spot tertentu. Sementara Raja Ampat ini masih cukup luas, mungkin bisa diperhatikan bagaimana supaya lokasi-lokasi lain itu juga bisa didistribusikan wisatawannya untuk bisa ada di lokasi-lokasi itu. Nah, tentunya seperti Pak Mas Amer bilang tadi, 1-2 orang yang datang berbeda dengan 100, 200, 300 orang. Perlu apa di situ? Perlu penyiapan masyarakat. Masyarakat perlu siap ketika menerima tamu dari 2, 3, 100, 200 orang. Kemudian juga lingkungan harus siap, karena lingkungan punya kemampuan daya dukung. Sampai sebatas apa dia bisa menerima itu. Selain dari sisi jumlah atau daya dukung, juga tadi itu kita melihat masih ada banyak perilaku wisatawan yang buruk. Jadi ada kejadian yang wisatawan tidak begitu tahu snorkeling sehingga menginjak karang, ya, dengan fins-nya diinjak karang. Kemudian ada yang coret-coret, ya, sempat. Tapi untungnya di Raja Ampat kami bersatu dengan berbagai mitra sehingga masyarakat juga melaporkan kejadian dengan cepat dan itu cepat diatasi sehingga vandalisme itu tidak terjadi marak seperti di tempat yang lain, ya. Begitu ditemukan ada yang coret-coret di karang, langsung secara sigap begitu, ya, semua mencari siapa pelakunya seperti itu. Tapi mulai ada terlihat praktek-praktek pariwisata yang tidak berkelanjutan tadi. Kemudian juga terlihat isu sampah. Itu dari potret kajian spasial ini kita juga melihat isu utama di pulau kecil ini adalah tidak punya ruang untuk buang sampah, ya. Contohnya di tempat mereka taruh di satu tempat, ya, memang dilakukan di situ, disendirikan di satu tempat, tetapi belum terjadi pengolahan. Begitu dia banyak, harus dipindahkan ke tempat yang lain, Dan di sini perlu teknologi. Itu bagaimana untuk pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil, karena isu di situ adalah kita tidak punya ruang, ya. Kita akan sampai. Ya. Kemudian juga yang terjadi di sini adalah kita mulai lihat ada tumpang tindih gitu aturan yang saya yakin itu bisa ada solusinya, tapi saat ini masih terlihat seperti itu, baik itu di tingkat kampung maupun sampai ke tingkat kabupaten atau provinsi. Kemudian ada satu lagi yang dirisaukan masyarakat adalah perilaku wisatawan yang katanya tidak sopan ketika masuk ke pemukiman. Ada kejadian mereka menyebutnya dengan walking kissing. Jadi wisatawan yang dengan tidak sopan melakukan berciuman di tengah kampung, ya, atau dengan pakaian yang tidak sopan itu terjadi. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat gitu. Jadi mulai ada memang praktek-praktek yang tidak berkelanjutan yang terjadi di Raja Ampat yang perlu diantisipasi untuk dikendalikan. Jadi memang pariwisata Raja Ampat sesungguhnya memberikan berbagai manfaat dan dampak positif, tapi sedang atau dalam keadaan situasi terancam gitu, ya. Hanya untuk itu jika tidak dikendalikan atau dikontrol oleh beberapa pihak yang sudah ada di Raja Ampat, itu akan makin memburuk gitu, ya, Ibu, ya. Oke, baik. Lalu tadi setelah kita melihat positif dan negatifnya keadaan yang ada di Raja Ampat dengan berbagai pendapat dari Bapak dan Ibu, lalu bagaimana ideal prakteknya pariwisata di Raja Ampat untuk dilaksanakan? Seperti tadi misalnya sampah gitu, ya.
sampah, tidak ada teknologi, belum ada teknologi atau belum ada aturan-aturan yang bisa membawa sampah-sampah ini supaya tidak menumpuk terlalu banyak di kawasan Raja. Lihatnya seperti apa, Pak Hasan? Ya, Mungkin juga di terumbu karang yang diinjak dari masyarakat seperti apa sebenarnya yang ingin dilakukan atau dilaksanakan? ya, kaitan dengan sampah, saya pikir persoalan sampah itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa selesaikan. Walaupun memang kita mencoba, terkhususnya kami di pengelolaan geosite NMO, kami mencoba untuk mengadopsi beberapa teman-teman pengelolaan objek wisata yang lain terkait dengan pengelolaan sampah, bahwa kami di PNMO kami tidak punya tempat bahkan lokasi khusus untuk bisa menampung sampah-sampah dari para pengunjung. Oleh karena itu kemarin kami mencoba untuk memberikan surat edaran kepada teman-teman baik itu guide tapi juga pengelola homestay, bahwa setiap pengunjung yang datang ke PNMO datang bawa sampah, belum juga bawa sampah. Nah, itulah slogan yang sedikit kami Bawa kembali sampah. untuk bisa tindakan nyata yang bisa datang bawa sampah, pulang bawa sampah. Datang bawa sampah, pulang bawa sampah. Ya. Jadi harus bawa pulang sampahnya. Harus benar-benar bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan tadi. Nah, kemudian terkait juga dengan kerusakan karang. Memang beberapa waktu yang lalu, ini cerita konkret yang kami alami di sana. Ada beberapa liftboard yang akhir-akhir ini mungkin kasusnya terjadi terbakar dan seterusnya. Dan yang paling kami rasakan kemarin itu yang terbakar di PNMO. Dan waktu itu kami memang mau berkoordinasi dengan teman-teman yang punya kapasitas untuk bisa mengurus hal-hal itu, bahwa kapal yang karam tidak boleh sebenarnya disandarkan ke daratan tempat objek wisata PNMO. Tetapi oleh karena beberapa hal akhirnya mereka menyandarkan kapal itu ke pantai dan secara tidak langsung karam di dasar, justru merusak kami punya koral dan mesinnya gitu. Betul. Bukan juga, tapi karena rusaknya bangkai kapal itu akhirnya karam di dasarnya, di atas karang itu, dan justru dia mampu merusak itu semua. Nah, oleh karena itu memang terkait dengan karang ini, saya pikir dari dulu kami sebagai masyarakat yang dari awal saya sudah sampaikan tadi, kami adalah pelaku sebenarnya rusak planet itu sendiri. Nah, di hari ini kami sadar benar bahwa karang itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Saya pikir teman-teman sudah memberikan kami pemahaman. Oleh karena itu, kami juga mengharapkan kepada pemerintah dalam hal ini agar dalam pengelolaan pariwisata Raja Ampat mungkin kita ada regulasi-regulasi tertentu yang memang mengharuskan setiap wisatawan ada di dalam satu organisasi supaya mudah diakses, bahkan mudah diatur. Contoh sederhana yang kami lakukan di PDP, setiap kapal yang berlabuh di PNMO dia harus mengambil radius 100 meter dari bibir pantai untuk dia melabuhkan jangkarnya. Nah, itu juga bagian dari bagaimana kami menghindari kerusakan karang itu. Baik. Kalau dari Bapak Max mungkin ada yang mau disampaikan? Solusi bikin mooring. Seperti mooring otomatis ada berapa ratus meter atau Bapak sendiri tahu, oke silakan di sini, silakan di sana, tetapi bukan terserah saja. Dan juga tidak usah buang jangkar lagi. Kebetulan kita bersama sudah lama coba dengan Konservasi Internasional Indonesia dan Pak Syafri dengan beberapa orang sudah coba kerja, tapi berat sekali untuk dapat cukup dukung untuk bikin mooring. Tapi mooring saya rasa solusi. Saya rasa Pak Ibu dan Bapak bisa setuju. Ya, regulasi dan mooring. Tapi juga saya bisa dapat waktu. Kita perlu regulasi. Kenapa? Sekarang banyak resort atau liveaboard atau siapa-siapa bicara dia eco-friendly. Tapi dari mana kita tahu benar atau tidak? Saya rasa bagus kerja bersama dengan aparat negeri, ada seperti NGO, dia kasih kode.
dan kita dapat hasil, kita betul eco-friendly, mungkin kita dapat 100 poin. Tapi tidak juga tidak. Sekarang terserah orang, dia bicara eco-friendly, tapi mungkin tidak benar. Tapi sekarang yang clients yang datang dari Indonesia juga, dari luar negeri juga, mereka cari eco-friendly. Tetapi orang minta maaf sedikit bernipu, dia bicara eco-friendly tapi tidak benar. Dia dapat klien tetapi dia punya hasil tidak sesuai dengan dia punya promosi. Ya, saya pikir penting ada NGO, organisasi, dia kasih kode atau points untuk semua operator, homestay, guest house, macam-macam kapal, resort, seperti tamu yang datang betul tak? Oh betul, dia punya level begitu, dan kita dapat level saja, dan kita ikut dengan aturan. Saya rasa ini solusi. Gimana Mas Safi? Kan ada namanya SIS Pandal Luas nih. Ya. Setelah melihat dari masyarakat, lalu dari industri pariwisata, pelaku industri pariwisata sendiri seperti apa? Kan ini pemantauan, pengendalian, pengawasan. Seperti apa? Salah satu tantangan kita ke depan adalah apa yang disampaikan oleh Pak Max tadi. Dan ini juga sebetulnya kami dalam taraf diskusi informal dengan beberapa pihak terkait misalnya kalau yang disampaikan itu limbah, ya. Memang saat ini belum ada satupun yang kami pantau yang eco-friendly kalau khusus untuk kapal-kapal yang masuk. Maka kita tahu. Contoh aja. Dia dari sini masuk ke Raja. Mestinya kan dia kosongkan. Tapi masalahnya tidak ada bak penampung di dalam kita bicara teknik. Satu kapal misalkan dia butuh bak penampung kalau dia punya 18 sampai 25 orang penumpang, maka berapa banyak dibutuhkan ruang untuk menampung selama kira-kira seminggu. Satu orang pakai air berapa liter per hari? Dikalikan aja. Begitulah sebetulnya yang harus dia siapkan ruang untuk di dalam kapalnya dia. Itu satu tantangan kita. Maka saya setuju sekali bahwa memang perlu regulasi yang ketat untuk terkait ini. Nah, oleh karena itu salah satu yang menjadi bagian dari SIS Pandal Luas itu adalah bagaimana melibatkan sejumlah pihak yang punya kewenangan dalam hal seperti tadi pengaturan, bagaimana kapal ini, siapa yang punya ini, yang punya kewenangan betul-betul untuk mempersyaratkan. Kami bisa duduk diskusi, kita bisa bicara. Kita kapal yang masuk tidak boleh buang di dalam kawasan konservasi atau dalam kawasan di mana dia berkegiatan wisata. Untuk itu solusinya adalah dia harus punya penampung. Seperti mana di Lendes, dia buat ini yang bagus, ya, mulai keluar dari sana masuk ke sini, kemudian bahkan mereka keluar lagi bisa langsung ke laut. Ada indikator bagaimana dia tumbuhkan tanaman di situ, sebagaimana indikator yang diharuskan ketika air masuk kotor dari sini maka keluar harus jernih. Tapi tidak hanya jernih, itu dibuktikan dengan sejumlah tanaman yang tumbuh di dalam air limbah itu. Kalau tanamannya tumbuh sehat bagus, itu artinya limbahnya bersih, sudah layak masuk ke laut. Dan tadi dibilang merusak karang, betul. Beberapa tahun lalu terjadi booming akan pastel plansi atau bintang berduri, di mana dia memakan karang dalam semalam bisa satu ekor itu bisa luasannya kelihatannya luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu yang saya katakan tadi, kami saat ini sementara dalam beberapa pihak kita diskusi. Nah, yang kedua, bagaimana
para pemangku kepentingan ini terlibat dalam skandalasi itu. Kita pastikan bahwa kapal yang berlayar ke Raja Ampat itu aman. Selama ini kan kita tidak pernah dengar resort terbakar atau homestay terbakar. Tapi kalau kapal terbakar banyak. Nah, ini juga ya terkait dengan Pak Max, yang saja sangat Pak Kapri mengatakan bahwa tidak ada Benar sekali. tidak ada tanggapan ya. Saya takutnya mungkin ada tanggapan yang lain menanggapi Pak Kapri. Faktor kapal cukup Ya. berat. Masalah karang rumah ikan, karang hancur, ikan juga pergi, tidak ada ikan lagi. So paling penting saya bakar habis gedung ini juga ibu tidak datang kembali atau so, kita perlu jaga karang paling sensitif. Masalah lebih banyak orang lebih pressure seperti kita autokarang seperti Johnson, semua Johnson termasuk oli di dalam campur keluar juga. Dulu ada 1-2 Johnson, sekarang ada ratusan Johnson. So faktor lebih parah. Manusia ada berapa faktor, tapi ada juga solusi. So saya minta paling bagus kita lebih diskusi dan Pemda kebetulan perlu dukung. Kenapa ini berat untuk saya bikin aksi juga dapat masalah, kita bersama bikin lebih aman dan satu individu bikin ini. Tapi ini kita betul lihat, saya lebih banyak dengan researcher. Ada sakit dari manusia pindah ke karang sekarang. Ini bukan masalah kecil. Ya, so kita perlu jaga satu kali lagi kondisi air biasa, laut biasa, nutrisi hampir tidak ada, paling rendah. Tapi dengan karang tambah sakit, dapat sakit, dia tidak sehat lagi. Oke, baik. Itu kan tadi dari segi lingkungan ya, dari segi lingkungan lalu perairannya sendiri. Tapi bagaimana dengan budaya dan adat setempat, Kak Kasih? Ini kan sangat penting sekali untuk kita bahas bahwa ini kan menjadi satu kesatuan yang adanya di pariwisata Raja Ampat. Ya, terkait juga dengan persoalan lingkungan yang tadi kita bicara. Tadi dalam sesi diskusi sebelum kita ada di dalam ini, Pak Max menyampaikan bahwa dampak dari lingkungan itu juga berpengaruh dari limbah masyarakat lokal itu sendiri. Nah, contoh, kami dalam beberapa, kebetulan juga karena saya ada di bidang gereja juga, jadi dalam beberapa sesi pertemuan kita di gereja, saya sudah menyampaikan bahwa ada tradisi masyarakat kami dari dulu yang selalu istilahnya melakukan membuang hajatnya itu ke laut dengan memasang apa itu limbah manusia atau toiletnya itu di pinggir pantai. Nah, kondisi ini sebenarnya cukup berpengaruh seperti kasus yang tadi Pak sampaikan. Ini kondisi ini kami berusaha dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, ya benar, dengan memasang beberapa toilet di perkampungan. Ya, di kampung-kampung kami minta berusaha dengan gereja, bekerjasama dengan pemerintah, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa layaknya sebuah rumah dibangun itu juga harus dilengkapi dengan toilet. Nah, toilet itu di mana? Ya di darat. Nah, itu situasi ini memang sulit diterima masyarakat oleh karena memang dari dulu budayanya seperti itu. Tetapi kami percaya bahwa masyarakat kami orang yang memiliki budaya tiru yang baik sebenarnya. Ketika mereka melihat sesuatu yang positif, sebenarnya mereka cukup mudah. Benar. Ada yang mau disampaikan Ibu Dewi setelah melihat mendengar percakapan tentang praktek yang sudah dilakukan di Raja Ampat dari Konservasi Indonesia, pendapat seperti apa? Ya, mungkin saya langsung masuk dengan apa yang kita inisiasi bersama dengan pemerintah ya. Jadi karena memang situasi ini sehingga dari Konservasi Indonesia menginisiasi dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, pengelola kawasan untuk melakukan kajian visioning pariwisata berkelanjutan untuk supaya kita punya data nih yang bilang bahwa pariwisata Raja Ampat seperti ini dan harapannya seperti apa itu terdata, tidak hanya pada satu-satu orang dan lepas.
Sehingga kami menginisiasi untuk melakukan kajian visioning ini, tujuannya untuk memotret pariwisata sekarang ini dan juga memastikan bahwa stakeholders pariwisata di Raja Ampat ini punya pemahaman yang sama tentang pariwisata berkelanjutan. Ketika kita bilang pariwisata berkelanjutan, oh ternyata itu kita sepakat, itu adalah keseimbangan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya. Seperti tadi Pak Max Amir bilang, kami dari industri wisata, tapi kami bukan hanya bicara soal ekonomi, soal uang, tapi kami bicara juga soal konservasi. Kami juga memperhatikan atau peduli terhadap sosial dan budaya masyarakat. Nah itu yang kita coba lakukan, itu dilakukan tahun lalu di Oktober sampai Desember dengan perwakilan semua pemangku kepentingan pariwisata di Raja Ampat. Jadi ada dari sisi masyarakat, pemerintah, industri wisata, NGO, sampai pada pengelola daya tarik. Di situ bisa dikatakan 100% bahwa stakeholders paham tentang pariwisata berkelanjutan, bahwa pariwisata berkelanjutan itu ada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Dan stakeholders itu sepakat gitu dan setuju bahwa harus seimbang ketiga ini. Ketika ada yang pincang, itu berarti ada tanda ancaman. Nah kemudian, Dikendalikan dan ya sehingga terpotret juga dari stakeholders ini apa sebenarnya yang diinginkan untuk ke depan sehingga bisa seimbang. Karena untuk menyeimbangkan ini yang susah. Lingkungan bagus, ekonomi bagus, sosial budaya masyarakat kuat dan tetap terjaga. Itu susah. Nah, dari potret itu, visioning ini, lahirlah beberapa rekomendasi dari para responden, para stakeholders pariwisata. Mereka melihat dari 4 unsur. Ada di situ unsur tata kelola, ada pesan di situ bahwa ini Pak Safri, katanya harus sangat segera adalah 1 pintu pengelolaan. Karena Raja Ampat ini dari sisi akses sangat terbuka, dari sisi kewenangan, pemilik kewenangan ada beragam, karena ada beberapa status kawasan di situ, ada kawasan status nasional, ada darat, ya ada perairan yang kewenangannya ada di provinsi, yaitu yang dikepalai oleh Pak Safri, dan ada beberapa status kawasan lain yang tentunya perlu ada pengelolaan bersama, termasuk sampai di tingkat masyarakat. Nah ini masih PR untuk duduk bersama. Kemudian ada yang mengamanahkan di sini adalah perlu peraturan yang tegas, jelas, dan penegakannya tanpa diskriminasi. Sehingga itu semua bisa dilakukan penegakan aturan dengan benar. Nah, banyak yang menyampaikan bahwa sebenarnya peraturan itu sudah cukup ada di Raja Ampat. Hanya ada penambahan sedikit gitu yang belum ada, tetapi amanahnya adalah tegakkan peraturan yang sudah ada, kemudian tambahkan beberapa aturan yang dianggap perlu. Seperti Pak Max bilang tadi, mungkin perlu ada peraturan tentang bisnis eco-friendly. Karena dalam survei ini juga hampir semua pebisnis pariwisata bilang, jadi mereka bilang untuk dirinya sendiri bahwa kita perlu menerapkan bisnis eco-friendly. Nah tadi menarik sekali Pak Max bilang, perlu mungkin ada sertifikasi tentang bisnis eco-friendly. Dan ini bukan hanya kena kepada bisnis yang besar, tetapi juga sampai di tingkat homestay ya pelaku. Bagaimana sih homestay yang eco-friendly, bagaimana resort yang eco-friendly, bagaimana kapal wisata yang eco-friendly. Itu saya lihat menarik sekali dari hasil-hasil rekomendasi yang dilakukan. Kemudian dari komponen atau unsur pelestarian sumber daya alam, stakeholders itu mengatakan bahwa modal utama pariwisata Raja Ampat itu adalah sumber daya alam. Dan dari hasil kajian kami, survei kami, mengatakan bahwa hal utama yang buat alasan turis datang ke Raja Ampat itu, pertama katanya adalah terumbu karang. Pertama kali awal turis alasannya datang karena terumbu karang yang bagus. Dan yang lain akhirnya sekarang orang melihat budaya, ya, melihat darat dan lain-lain. Sehingga modal utama ini kalau sekarang berarti keseluruhan sumber daya alam ya. Selain terumbu karang itu yang harus dijaga modal utama.
Kemudian pesannya juga dari unsur sumber daya alam adalah jaga sumber daya alam dengan bisnis eco-friendly. Ya, ketika saya bilang bisnis itu sampai berbagai layer ya, di tingkat lapangan, di tingkat masyarakat, sampai ke tingkat menengah ke atas. Kemudian ini juga yang menjadi sorotan dari hasil visioning ini adalah tentang kapasitas SDM. Jadi pesannya bahwa memang perlu ada penyiapan sumber daya manusia khususnya di tingkat masyarakat. Tetapi catatan kemarin itu bukan hanya di tingkat masyarakat juga, tetapi di tingkat pengelola daya tarik atau pengelola wisata. Karena hasil survei mengatakan tuh bahwa sumber daya manusia yang mampu mengelola pariwisata itu akan menentukan keberlanjutan dari si pariwisata itu sendiri yang merupakan ekonomi bagi masyarakat. Dan sumber daya manusia yang mampu menjaga sumber daya alam, dia juga akan mampu menjaga ketahanan ekonomi. Itu pesan-pesan dari survei kemarin, dan juga ada satu aspek yaitu ekonomi masyarakat. Dan intinya dari situ juga bahwa konservasi itu akan membuat ketahanan terhadap ekonomi masyarakat. Nah, ini kami sangat senang ternyata dari berbagai komponen stakeholders itu punya pikiran yang sama, yang satu. Yang sama. Betul, walaupun dari masing-masing aspek. Baik. Jadi memang sangat terlihat ada semangat dan harapan dari beberapa stakeholder yang ada, dan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan pariwisata untuk pariwisata Raja Ampat di 2020 ya. Ya. Oke. Baik. Apakah ada yang ditambahkan dari Pak Safi atau mungkin Pak Max sebelum kita mengakhiri talk show kita pada hari ini, karena kita sudah hampir di penghujung acara talk show. Mungkin ada poin-poin yang harus disampaikan mungkin dari Ibu Megi, mungkin sudah banyak sekali ya dan sudah sangat lengkap sekali. Mungkin dari Safi. Ya. Terima kasih. Jadi yang digambarkan tadi itu hanya bisa terlaksana. Ini kan tadi pikiran sudah jadi satu. Ya. Visi sudah oke. Sekarang tindakan. Ya. Jadi tidak hanya omong-omong, tetapi memang kita duduk bersama, ya, kemudian mendesain aturan yang dibilang tadi, regulasi. Jadi satu regulasi, kemudian kita memandang lagi Raja Ampat itu bukan lagi dari satu kacamata begitu, tapi kita memandang Raja Ampat sebagai satu kesatuan. Bahwa orang ke Raja Ampat tidak hanya ke laut juga, tapi dia juga ke darat, dia juga mau ke masyarakat dan seterusnya. Jadi kenapa saya bilang kita tidak bisa membiarkan ini hanya di pikiran kita, tapi kita harus ada tindakan, harus ada aksi. Nah, aksi ini memang sangat kita perlukan. Kita duduk bersama mendesain dari hal yang disebutkan tadi. Tentu saja siapa yang punya kewenangan utama di situ, tapi jangan lupa bahwa ada pemanfaat. Siapa pemanfaat? Itu yang pemanfaat utama itu adalah industri wisata. Dan kita dengan pemerintah. itu pemerintah satu sisi itu regulator. Ya. Tapi bagaimana pemanfaat kawasan ada dari masyarakat sendiri, dia juga jaga, dia juga manfaat. Kemudian ada dari industri. Nah, ini semua kan bagian dari yang tidak terpisahkan dari kita semua nih. Harus dengan satu komitmen yang sama. Iya, itu. Jadi dengan satu langkah yang sama, dengan satu visi, bagaimana aturan kita tegakkan, bagaimana aturan kita desain sedemikian rupa agar semua itu menjadi kita bisa pertahankan Raja Ampat 10, 20 atau 1 abad ke depan masih ada Raja. Oke. Baik. Pak Max, ada yang mau disampaikan singkat saja? Ya, saya sudah bicara sedikit tentang sistem seperti self-regulating. Ada sekarang yang orang yang beli holiday yang mau ke Raja Ampat, dia juga pilih yang dia di dalam hati pasti dia mau dengan perusahaan yang paling eco-friendly. Tetapi sekarang ini tidak jelas. Saya sering kali baca orang lain punya statement tidak benar.
what is your di mana? Saya tidak lihat contoh. Mereka lihat kita seperti bisnis, tetapi kita sendiri pertama kasih loan ke masyarakat dan bantu masyarakat untuk bikin guest house atau homestay, bukan orang lain. Kita ada proyek, kita lihat potensi, kita jalan ke masyarakat di kampung, tidak semua kampung, tapi berapa banyak kampung, kita kasih jelas dengan mereka ada potensi. Dan kita kasih dana untuk mereka bikin guest house, kita bikin kayak untuk konservasi. Kita bikin kayak, buat kayak, training orang lokal untuk kayak guide, mereka tinggal di ini. Kenapa kita bikin begitu? Kita rasa untuk langsung dari belum ada pariwisata ke menyelam, paling susah, ada kompresor, ada alat cukup berat, tetapi ini satu step untuk masuk ke pariwisata. Pertama orang ada satu guest house, baru dua, baru pelan-pelan sampai ada satu seperti perusahaan, ada berapa banyak guest house. Saya hitung lebih dari 10 orang lokal sudah mampu. Paling bagus. Oke, baik. Akhirnya kita ada di penghujung acara talk show ini. Terima kasih sekali untuk Bapak Max dan Pak Safi. Ini saya hanya ingin lebih menekankan sekali lagi bahwa talk show ini membicarakan tentang komitmen dari para pemangku kepentingan pariwisata yang ada di Raja Ampat, yaitu poin pertama adalah pariwisata Raja Ampat saat ini perlu dikontrol dan dikendalikan. Lalu pariwisata berkelanjutan menjadi pendekatan utama untuk penerapan pariwisata yang berkualitas di Raja Ampat, dan komitmen visioning yang sudah tadi disampaikan oleh para stakeholder yang harus dikawal dan oleh berbagai pemangku. Lalu nanti akan ada talk show kedua ya, ini ya, yang nanti akan lebih jauh lagi menjelaskan tentang regulasi, lalu dan yang lain-lainnya. Jadi jangan melewatkan talk show kedua. Dan terakhir saya ingin menyampaikan slogan yang sangat penting sekali yang sudah diberikan kepada saya oleh para pemangku kepentingan pariwisata di Raja Ampat, yaitu atur wisata dengan bijak, alam terjaga, masyarakat sejahtera. Terima kasih, saya Dewi Arianti, sampai jumpa di depan.